Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah. Saat di mahsyar, mahsyar itu maknanya tempat berkumpul. Lalu bahasa kitanya karena wadah berkumpul, lalu ditambah padang mahsyar. Padang itu kan tempat. Kalau kami di Amunte itu ada padang darat, ada padang bakopai, apalagi padang itu tempat yang luas. Jadi saat di padang mahsyar nanti, yakni ketika kita dibangkitkan dari kubur, lalu kita akan menuju kepada Allah, maksudnya menuju ke mahsyar, tempat berkumpul seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban semasa hidup kita di dunia. Kita ini kan menerima amanat. Kita diberi tangan. Untuk apa tangan? Itu akan ditakoni. Diberi mata, ditanya, untuk apa penglihatan ikam itu? Beri telinga, beri harta, banyak. Berhubungan dengan agama, berhubungan dengan pemberian, akan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan itu ditakoni, Pak. Baju yang ikam tukar itu untuk apa? Asalnya dari mana? Semua ditanya. Banyak pertanyaan. Maka ketika bertanya Allah Subhanahu wa taala ketika di pengadilan, kayak di pengadilan tuh mana? Soal pian. Ibu-ibu melihat orang diadili di pengadilan. Kalau di polisi itu biasanya dipupuhi ngalih. Padahal nggak boleh itu, Pak. Karena suruh mengaku lalu disiksa, padahal tidak boleh itu. Tapi itulah Pak,
Karena kadang mengaku, kadang-kadang yang ia tidak berbuat disiksa juga, itu yang paling alih. Maka banyak orang kadang mau jadi polisi itu kayak itu tuh. Berat untuk berbuat adil, memang ya suruh mengaku itu, mencari bukti itu yang susah. Akhirnya mengakunya ada yang terpaksa, itu yang bisa mengolah dosa. Jadi profesi-profesi seperti itu harus hati-hati, Pak. Belum lagi terdengar kadang-kadang dimintai saya ini, dimintai saya ini, bujur atau kada tahu, Pak. Dimintai Pak 100 juta ya. Bujur kah itu ada tahu juga, Pak. Begitu ditangkap supaya jangan ngalih, dimintai duit. Bayar ibu dahulu, sekalinya tetap juga tangkap. Ujar, bujur atau kada, wallahu a'lam. Nah itu ya pengadilan, ya pengadilan. Cuman ketika pengadilan itu dalam surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti di pengadilan ya, waktu di mahsyar itu ya pengadilan, macam-macam nanti. Cuman itu yang kita sampaikan. Akan aku tutup mulutnya, aku kunci. Nahtimu, khotama, yahtimu, menutup. Allah akan menutup mulutnya. Mulutnya akan ditutup, dikunci. Bagi Allah mudah menutup mulut, ya mudah. Suaranya tidak dinyaringkan, mudah. Ya kalau kita ini pita suara aja tak ambil, Pak. Ada orang operasi gondok tuh, rupanya pita suaranya tegunting. Tak umpat apakah itu nah. Pas kada kawa bersuara lagi. Jadi mudah bagi Allah yang tadinya orang bisa berpandir menjadi tidak. Allah mengatakan, karena nang rancak berdusta ini kan lisan, mulut ini memang bisa berdusta. Lalu ditutup waktu pengadilan. Kenapa di pengadilan di dunia ini jadi lawas? Ada berbulan-bulan. Karena mulut nih Bang, lawyernya bisa berdusta, kemudian yang diadili juga kadang mengaku. Muyak Allah Ta'ala tutup lagi. Wa tukallimuna aydihim. Tangan menjadi bisa berbicara. Takoni. Tangannya yang berbicara. Mudah Allah menjadikan lisan di ujung-ujung ujung-ujung jari. Turun cuman ya Pandir. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan menjadi saksi. Karena perbuatan kita kemana-mana kan membawa betis. Sembahyang bawa betis. Maling bawa betis. Kemana-mana betis dibawa, maulah ditinggal. Orangnya nyuntan, betisnya ditinggal. Ya enggak lah. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Mana tulisannya ada, mana videonya ada. Kita ini oleh Allah SWT dilihat. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan dilihat oleh Allah, pasti dilihat. Bahkan ditugaskan ke malaikat hafadhah, malaikat penjaga
Ya, wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya atas kamu itu ada penjaga-penjaga, yakni malaikat hafadhah. Ada kemana-mana. Makanya Syekh Saman ya, Al-Madani yang banyak orang menjadikan tarekat Syekh Saman, ujar orang kehebatannya apa? Ketika jadi murid, lalu gurunya mengatakan, besok seberataan bawa seekor ayam yang sudah disembelih tanpa dilihat orang. Jadi waktu menyembelih jangan dilihat orang. Muridnya semuanya datang bawa ayam bersembelihan. Syekh Saman masih hidup. Lalu ditanya, "Oh Saman, nabaikam masih hidup?" Guru anak menyembelih ini karena kawaknya. Kenapa kada kawak? Allah melihat. Wah, ini yang orang yang sudah sampai. Kita pun kan begitu juga. Kalau hendak berbuat dusta kan kada wani. Kenapa? Allah melihat. Bila sampai ke situ, sampai tak. Aku kada wani Pak berdusta ya. Bila ditakoni orang enak aku mengaku apa adanya. Kenapa mengaku? Allah melihat. Sampai dah itu. Wujud. Jadi kalau kita sudah sampai yang ke situ ya apa? Allah melihat niscaya, bukannya melihat tok tapi memvideo. Kenapa? Karena amal kita itu nanti dalam surat Al-Zalzalah liyurau a'malahum liyurau, untuk diperlihatkan kepada mereka akan amal-amal. Jadi luar biasa loh Pak, ditimbanglah. Kita nanti ditimbang, bukan orangnya. Kalau orangnya ulun masuk surga. Soalnya ulun lama. Seulun 92 Pak. Nggih. Soalnya kalau makan jadi daging. Ada orang kurus banyak makannya kurus. Karena jadi daging tahu kemana? Oke ya malah. Bukan, jadi bukan badannya, Pak, amalnya. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau kita paham nang kita baca Pak, hati-hati kita. Maka adapun orang yang nanti berat amal kebajikannya berat. Jadi kalau ada timbangan kan kayak apa nanti Allah menimbang? Itu urusan Allah Pak, jangan urusan kita. Maaf, urusan kita itu menjadikan amal kebajikan kita itu menjadi banyak kan gitu. Jangan memikirkan Allah kayak apa menimbang, itu urusan Allah. Gampang Allah itu. Inna fi dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya sedemikian itu bagi Allah itu yasirun, amat sangat mudah. Lawasnya menghadangi. Mau apa jadi mau urus nang itu? Urus amal nih kayak apa supaya berat. Subhanallah itu waduh, itu memperberat terhadap timbangan Pak. Kita kada tahu benar seapa beratnya tasbih yang kita, bukan tasbih yang jadi ketikan itu. Kita ini cukup pakai tangan aja Pak, tidak ada sunahnya pakai hitungan apa namanya tasbih pulkah, tasbih apa itu enggak Pak. Bahkan ada orang ulama yang mengatakan itu bid'ah. sebagian boleh-boleh saja. Ada tangannya pakai tangan mungkin. Karena Rasulullah menghitung zikir itu dengan tangan kanan. Itu berat. Ada nanti. Jadi ada. Dan nanti juga kita akan diberi kitab. Kitab itu diterjemahkan rapot,
Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dengan tangan kanan, ada yang mengatakan tangan kanan Allah yang memberi, itu urusan Allah. Ada yang mengatakan tangan kanan kita yang menerima kitab. Bukan ashabul yamin. Golongan kanan kan golongan yang baik, Pak. Ada yang menerima kitab itu dengan tangan kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kalau sudah menerima kitab dengan tangan kanan, apakah itu dengan tangan kanan Allah atau dengan tangan kanan kita, itu urusannya Allah dan kita nanti. Maka ia akan mendapati perhitungan amal itu dengan mudah, dengan cepat. Kenapa? Begitu dibuka Pak bukunya ini, hari Senin, imbah maghrib, duduk di masjid, taguring mendengarkan ceramah. Wah, ada. Ada. Insya Allah ada biar. Guring boleh aja juga. Asal jangan mengaruh aja guringnya. Kalau mengaruh batal Pak. kalau kenapa toh? Kenapa cari siapa? Pipis. Ayo pipis kan, Pak, tolong Pak. Pipis kan ke WC. Jadi seperti itu Pak. Jadi menerima kitab ya juga gitu loh. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka ketika sudah menerima kitab itu dengan tangan kanan, itu pertanda bahwa rapotnya itu baik Pak. Rapotnya baik gitu nah. Sembahyang nilainya seini, taklim tulisannya ada seberataan Pak. Ulun ceramah pahalanya seini ada. Ayo dakwah kan berpahala Pak. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebajikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Jadi orang yang mengerjakan, ulun dapat pahala kayak itu Pak. Itu mudahan seperti itu kayak itu. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini memahami, melakukan, menyampaikannya sudah dapat pahala. Seperti itu Pak. Orang yang mendengarkan, umpat juga melakukan, umpat juga meyakini. Ada pahala seorang ada juga kayak itu nah. Itu dalilnya seperti itu. Biar sudah mati tetap dapat. Nah, jadi seperti itu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Keluarga kita keluarga sekandung, keluarga sekerabat ya. Kan kerabat itu juga sekeluarga. Dan keluarga sama-sama masuk surga, kaum muslimin. Nah ulun bersama-sama ini ya, ulun menyampaikan ini kan supaya kita ini bersama-sama masuk surga Pak tujuannya. Kita ingin wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Kan gitu akan digiring jadi banyak gitu nah. Akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan berbondong-bondong, zumaro, bersama-sama. Jadi kita nanti siapa yang pernah kenal kita berbuat baik, sama-sama termasuk melakukan ketakwaan, digiring oleh Allah.
Jadi nggak satu-satu. Nah, teman-teman kita di Al Jihad, teman kita di mana, teman-teman kan, nanti kita saling ketemu, Pak, saling pinandu. Sampai-sampai di dalam hadis itu sampai betakon, ada juga betakon. Kawan kita nang ke hulu kelir, saya kok mana tak ada kelihatan nih. Itu ada bertanya, Pak. Lalu ditanyakan kepada Allah, ya Allah, si fulan kawan ulun dulu itu nah, kenapa kada kelihatan nih muanya? Bohanya. Ujar Allah Ta'ala, tuh di nerakanya, mampir di neraka. Mampir di neraka. Kenapa ya Allah? Itu dah ada persoalan berhutang kada dibayar. Berhutang nang menghutangi kada mengikhlaskan, Pak. Itu jar Allah itu urusan manusia. Allah nggak bisa mengampuni. Kalau itu urusan antara manusia dengan manusia harus diselesaikan manusia dengan manusia, Pak. Jadi makanya lagi hidup ini kalau kita berhutang, apakah berhutang nang apa janjikah? Itu diselesaikan. Kalau kada kawan menyelesaikan, minta maaf, minta ampun. Tolong Pang, hutangku nang 1 juta itu nah itu di apa? Dibayari. Nah, kalau kada diisi ya minta apa? Minta ampun ya. Tolong diampunkan. Tolong diikhlaskan. Mungkin kalau sedikit ikhlas ya, tapi kalau banyak kan orang mungkin berat juga gitu loh, Pak. Ya mudah-mudahan kalau banyak kemudian diikhlaskan gitu. Bahkan Rasulullah juga tidak suka juga kalau ada orang berniat kada baik, Pak. Jadi ada kawannya berhutang, aku tidak akan mengampuni hutang si fulan itu. Rasulullah mendengar ketika itu, kenapa ikam berniat seperti itu? Sampai berniat kada mengikhlaskan gitu nah. Ya nggak ada niatan, nggak seperti itulah. Akhirnya seperti itu, Pak. Jadi kita akan digiring. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, contoh ini. Adapun ya orang-orang yang menerima rapot tadi ya dari sebelah belakang. Ada yang mengatakan Allahnya memberi dari belakang. Wallahu alam itu bagaimana Allah memberikan dari belakang. Nah, udah dibentak-bentak. Nah itu jelas kebajikannya hanya sedikit. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Kenapa? Dia akan mendapatkan siksa dan akan masuk neraka. Nah coba, waktu itu kita melihat kitab aja sudah bukai, baik. Orang kafir itu mengatakan, orang kafir di surat Al-Kahfi tidak salah, orang kafir mengatakan, kitab apaan ini? Tidak ada satupun amal yang tidak tertinggal, semuanya tertulis. Karena orang kafir itu nggak percaya, Pak, bahwa amal itu dicatat tuh nggak percaya, Pak. Bahwa amal itu dicatat nggak percaya. Begitu melihat menerima kitab, terkejut. Apa-apaan kitab ini? Itu nah. Nilaiku habang bertaan. Bari kita rapat dengan orang tua-tua kita leh. Bila 5 habang tuh, Pak. Bila 3 nilainya berhitung. 3 habang. Tulis apa? Lawan gurunya bari. Belirit habang pun kawan ulun tuh. Kada naik, kada naik. Nah tuh bila jadi ya Allah, kayak apa ganal kitabnya? Ya, kalau sekarang model kayak komputer kan kecil anunya, Pak, flash disknya itu. Ya Allah,
Kayak HP ini nah. HP ini kan memuat berbagai macam kitab di sini. Kalau hendak buka, hendak tafsir nang apa? Ada. Hendak buku apa? Ada. Kalau ada yang orang memasukkan ke sini. Anda Al-Quran ada, Anda bacaan Quran siapa saja ada, itu nah. Asal ada aplikasinya, ada aplikasinya. Nah, jadi bukan kitab Bukhari Muslim yang 16 jilid, seintu tuh nah. Nah, wah ini di sini wah. Tinggal bukanya nomor berapa ada. Al-Quran tuh ganal loh, 30 juz. Masuk ke sini. Makanya kan timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya HP yang ada Al-Qur'annya dibawa ke WC? Ya dianak di luar. Pas hilang. Kan gitu. Jadi kalau akan ke WC dimatikan. Di silent jar bahasa. Apa silent itu? Jangan dibunyikan. Jangan juga dicahayakan, ini kan nalun cahayanya ada Al-Qur'annya. Jangan bercahaya. Jadi mati bujur gitu. Apalagi bunyi jangan. Masukkan ke WC kata Bapak. Tapi kalau berbunyi lah itu berdosa, Pak. Kan bari ada bunyi adzan, bila dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, orangnya bira. Luput sama sekali. Yang Allah ingin sampaikan adalah ini dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiup, nufikha, ditiup fisuri pada sangkakala, atau diterjemahkan trompet, sur. Jadi sur itu diterjemahkan trompet. Bagaimana bentuk trompetnya? Itu kan jadi polemik tuh. Jadi polemik tentang bentuk trompet itu, Pak. Kalau kita sih enggak terlepas dari perbedaan pemahaman tentang trompet ya. Itu urusan Allah lah gitu. Bagaimana bentuk trompetnya itu? Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup. Wah, kalau begitu saat ini malaikatnya siap dong untuk meniup. Nggak tahu juga, Pak. Nggak usah mikir ke situ. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nah, jadi as-sa'iqa di sini ada tafsir mengatakan as-sur al-awal. Apa? Trompet yang pertama kali ditiup. Maka ketika itu apa? Matilah semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, termasuk alam semesta ini habis. Ada yang mengatakan hancur, macam-macam ya pendapat, Pak ya. Ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini hancur kada ada lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa alam semesta yang 7 petala langit ini akan berubah nanti menjadi taman-taman surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Itu dalam surat Ali Imran ayat 133 ya. Hendaklah engkau secepatnya untuk mendapatkan amalan-amalan ya, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang menjadikan kita itu mendapatkan ampunan, Pak. Jangan menghadangi kaina-kaina mohon ampun, hari-hari minta ampun. Karena memang kita ini, Pak, berdosa. Kita ini kan hari-hari memakai hati, ya toh?
hari-hari memakai lisan, hari-hari memakai perbuatan. Sementara dosa itu dari 3 itu, dari hati, dari lisan, dari dari perbuatan, al-amal itu. Jadi gak jelas saja, gak lepas dari dosa yang kita lakukan itu. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah, Pak. Salah berpikir, bisa salah sangka berpikir, suudzon, jelek sangka, macam-macam. Kita ingin supaya baik sangka. Ada aja yang jelek sangka karena memang perbuatan manusia. Ngalih. Wa nufikha fis-sur. Jadi sangkakala pun ditiup sangkakala, sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Habis, Pak. Namanya hari kiamat. Termasuk alam semesta juga hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalilnya baqo kan itu. Allah wujud kita baqo. Itu pujian dari waktu halus menghafal apa sifat 20. Dasarnya apa? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini akan fan, akan hancur, fana. Wa yabqa, dan akan bako itu, dan akan kekal. Wa yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Nah, ini jadi polemik juga. Kalau kita mengartikan wajah Tuhanmu dengan wajah, diterjemahkan wajah Allah, itu bisa istilah tajsim, membendakan Allah. Ada juga yang mengatakan bujur wajah Allah. Allah sendiri mengatakan wajah kok. Tetapi wajah Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi tetap begitu. Tidak ada bagi Allah itu sesuatu pun yang menyamai. Bujur aja wajah, tetapi tidak sama dengan wajah kita. Wajahnya kucing tidak sama dengan wajahnya manusia. Wajahnya wajahnya iwak lele kada sama dengan kita. Wajahnya tadong, wajahnya kan tidak sama. Itu khusus untuk wajah tok aja. Jadi kalau Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, maka akan bako dan tetap wajah Allah, maksudnya ya Allah itu, gitu loh. Dengan istilah usul fikih dzikrul juz'i wa iradatul qul, disebut sebagian tapi sesungguhnya maknanya keseluruhan. Ya Allah itulah yang bako, karena Allah itu al-awwal wal akhir. Allah itu yang maha awal, tiada berawal, itu wajib diyakini. Dan Allah itu maha akhir, yang tiada berakhir. Tidak usah kita bertanya sebelum Allah itu siapa. Allah tidak menerangkan, baik. Kita bertuhan itu sesuai dengan apa yang Allah terangkan untuk dirinya. Jangan kita lalu bikin pertanyaan yang Allah tidak menerangkan. Susah, baik. Akhirnya nggak mau sembahyang itu gara-gara hanya ingin tahu jawaban sebelum Allah itu siapa. Loh, Allah itu adalah al-awwal. Allah itu yang awal, tiada berawal. Itulah yang kita yakini. Bengong, pas kada sembahyang, pas mati, pas neraka. Tahu. Kan begitu, karena tidak yakin. Itu banyak orang itu akan menyesal luar biasa itu. Wa nufikha fis-suri
fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Apabila ditiup sangkakala yang kedua, maka bangkitlah manusia itu dari alam kubur. Kemudian mereka bangkit menuju ke aku. Wah, yakni ke mahsyar. Orang-orang kafir mengatakan, qalu ya wailana, celaka kami ini. Kenapa celaka? Dulu waktu di dunia tidak percaya gitu loh. Tidak percaya lalu tidak mau mentaati. Diterangkan surga tawam, nah itu. Padahal Quran yang menerangkan, diterangkan tentang iman, tentang ini. Karena percaya tadi Mbak Wai. Karena percaya. Ya kalau masih kulir itu masih mendingan Pak. Kalau kulir itu masih lumayan. Kenapa ya? Kamu kada sembahyang, awas kada sempat. Nah itu masih lumayan lah. Masih ya nih ada aja tuh iman. Ini kada. Nah kamu kada sembahyang, kada ada Tuhan. Waduh. Nah, itu kan bahaya, kasihan Pak. Padahal hatinya percaya gitu nah. Hatinya bergejolak Pak. Sebab apa? Sebab di dalam hati manusia itu memang sudah ada fitrahnya bertuhan. Ketika di alam roh, Allah sudah memperkenalkan terhadap dirinya. Jadi ketika ia di dunia itu bergejolak Pak. Antara dia meyakini adanya Allah dengan adanya Tuhan, maksudnya secara umum, dengan ia tidak meyakini adanya Tuhan. Bingung karena kekaruan tuh Pak. Kalau kita ini kan enggak Pak. Kita ini mengimani gitu loh. Kita ini membenarkan, kita meyakini, namanya iman gitu loh. Apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, melewati ya guru, melewati baca, lalu kita tuh yakin betul. Setelah ini kita mati gitu loh. Kenapa? Yang lain-lain juga mati. Sampai nggak sudah Pak? Belum? Datang bunyi. Oh nggak, ketujuh lu nekas. Bukan Pak. Ya Allah, ayat ini satu-satu belum selesai satu-satunya. Kenapa? Memang saling Pak. Harus meyakini gitu loh. Bagaimana sebuah tiupan itu nanti. Bagaimana sebuah tiupan sur itu bisa mematikan seluruh alam semesta. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup padanya tiupan yang kedua, tiupan yang lain, sangkakala yang lain. Kalau di sini illa man Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah ketika itu tidak mati. Siapa? Israfil. Jadi masih ada ya, ketika semua makhluk itu halikun, semua makhluk itu hancur, katakan begitu, tidak ada lagi halikun, mati. Ada yang dikehendaki oleh Allah yang tidak meninggal. Siapa? Yang meniup sangkakala itu? Wah, malaikat Israfil. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup kembali. Nah ini yang disebut dengan yaumul ba'ts itu. Meninggal, kemudian ia di alam barzah. Menurut hadis itu 40 dari Abu Hurairah, 40 itu apakah 40 hari kaya Rasul? Gak jawab. Naam. 40 bulan kaya Rasul? Naam. 40 tahun kaya Rasul? Naam. Kadang lagi bertakun naam tarus Rasulullah. Akhirnya disimpulkan 40 itu adalah hitungan dunia Pak. Jadi 40.000 tahun. Itu yang agak masuk akal. Jadi setelah kita dimatikan manusia khususnya ini, hancur, tidak ada alam semesta ini. Apakah itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi taman surga, itu urusan Allah. Maka kita akan dibangkitkan menuju ke mahsyar.
Wa nufikha fis suri fa idau minal addasi ila rabbihim yansilun. Mereka semua akan menuju ke aku, ya di mahsyar itu. Apakah yang terjadi di mahsyar? Insya Allah akan kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.